Ya, Shalom Good Readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat, tetap berapi-api dalam menjalani kehidupan ini dan tetap menjaga protokol kesehatan karena kita tidak tahu bahaya-bahaya apa yang akan mengancam di sekitar kita, sehingga kita tetap harus berhati-hati. Beraktivitas boleh, tapi tetap berhati-hati. Renungan kita diambil dari 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai dengan 43. Cukup singkat, jadi saya berharap good readers membaca semua bagian ini. Dan kalau kita lihat pada bagian yang sangat singkat ini, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sangat murka terhadap Ahab. Karena dia membiarkan Raja Ben Hadad itu lolos, bahkan menjadi sekutunya. Tuhan bahkan sampai mengirimkan seorang nabi, begitu ya, seorang nabi untuk menegur Raja Ahab melalui sebuah demonstrasi yang cukup unik. Jadi si nabinya itu bahkan minta sama temennya, pukul aku dong gitu ya. Tapi nggak ada temennya yang mau mukul, akhirnya ada yang mau mukul dia sampai cedera parah. Gilirannya maksudnya pukul sekali dua kali, berkali-kali gitu ya sampai cederanya parah. Dan nabi ini seperti menjadi kayak tawanan begitu ya, pura-pura menjadi seperti jadi tawanan. Dia masuk barisan dan menjadi tawanan. Sehingga menarik perhatian bagi Ahab gitu ya, karena diceritakan bahwa ini seperti kayak tawanan yang lepas kira-kira demikian. Nah, karena mukanya ditutupin segala macam, akhirnya Ahab membuat mukanya itu kelihatan begitu, dibukalah mukanya, dan Ahab mengenali bahwa ini adalah salah satu rombongan nabi, bukan seorang tawanan. Di sini pesan Tuhan sangat clear kepada Ahab. Di ayat yang ke-42, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Nah, ini adalah teguran Tuhan yang sangat luar biasa kepada Ahab, bahwa engkau telah aku tolong dengan segala kehebatan Tuhan, kira-kira demikian, tetapi engkau tidak taat untuk melakukan apa yang aku suruh. Jadi memang seharusnya di mana-mana dalam peperangan zaman itu, ya raja yang kalah dibunuh, kira-kira demikian ya, ditumpas sampai habis. Tidak boleh ada sisa, tidak boleh kayak seperti ya tadi tindakannya, kalau kita ambil contoh tindakannya Salomo. Salomo pernah tidak membunuh Raja Agag gitu ya, rajanya orang Amalek. Kalau kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 20 sampai dengan 21. Di situ juga Tuhan marah. Bahkan Salomo menyimpan barang-barang rampasan seperti kambing, domba dan lain segala macam. Nah, ini Ahab melakukan hal yang sama. Artinya dia tidak melakukan perintah Tuhan seluruhnya dengan tuntas, dengan selesai. Artinya dia masih punya keinginannya sendiri, bukan melaksanakan keinginan Tuhan secara full, tetapi dia masih mengutamakan keinginannya sendiri, dan itu punya konsekuensi. Ya, good readers, pada hari ini juga kita boleh merenungkan kembali ya, bahwa ketika Tuhan sudah menolong kehidupan kita, ketika Tuhan sudah benar-benar menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, maka sebagai gantinya, bukan ini ada semacam kayak timbal balik, tidak. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ayo, hidupmu harus semakin bergantung kepadaku. Ayo engkau semakin setia kepadaku. Tetapi apa yang terjadi begitu dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan telah menyatakan semua kuasanya, telah menyatakan semua mujizatnya, boleh kita bilang seperti itu, malah hidup kita itu semakin enteng jauh daripada Tuhan. Bahwa seolah-olah apa yang kita alami itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kita pikirkan kembali begitu ya. Kenapa hidup kita ini menjadi kesal, gusar, tidak sejahtera dan lain sebagainya? Ya karena kita kembali lagi, kita tidak setia full kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memelihara kehidupan kita tuh luar biasa. Kita pikir saya masih bisa hidup sampai pada saat ini bukan karena pemeliharaan Tuhan kok. Karena saya bekerja, karena saya mencari uang, karena saya pintar, karena saya dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi Tuhannya itu kembali lagi tidak ada. Justru kita bisa hidup bernafas sampai detik ini, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Seharusnya kita semakin bergantung hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang memang
Tuhan sudah kasih kita 100%, tetapi kita malah kasih Tuhan hanya 50%. 50%-nya lagi adalah masih keinginan aku, bukan keinginan Tuhan. Jika ini masih ada dalam kehidupan kita renungkan dan kita bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.